Kalau dipikir-pikir, Chandra selalu ngajak gue buat rubah ini itu selama mau syuting. Jelas males, harus merubah hal yang gue rasa udah bagus. Ya, dikunci. Dari mana lu? Bukan dulu, pagi-pagi. Mencret. Lama kita buka studio aja. Lempar-lemparan argumen sering banget nih kita lakuin kalau udah kayak gini. Akhirnya yang ngerubah lagi, yang ngeset lagi, yang mikir lagi. Bebaset lah. Sekarang? Yuk. Anjir. Tapi ya kalau udah dijalanin tuh emang gak sesusah itu sih. Intinya badan kita gerakin dulu aja, biar ide dari otak ada outputnya. Mulai di titik ini gue yang merasa harus berubah. Jangan lagi males, jangan lagi nyaman sama yang udah dicapai. Dia tuh ya emang harus diskusi dan inovasi supaya konten berisi. Ternyata kalau dijadiin itu ya jadi juga ya, dan hasilnya asli puas juga. Terbaik memang hujan. Kata siapa ide itu jatuhnya dari langit? Nyatanya ide itu datang dari ngelakuin hal yang kita suka buat ngebangun mood berpikir kita. Bisa olahraga, bisa baca buku, bisa tumpuk-tumpukan candaan, bahkan sampai bengong sekalipun. Tapi kalau kami sih biasanya dengan secangkir kopi yang dibuat secara perlahan. Kenapa perlahan? Soalnya bagi kami bukan soal kopinya aja, tapi proses buatnya itu bisa bantu kami mikir. Mulai dari manasin airnya, ruang air di takaran yang pas, sampai proses seduhnya tuh bisa ngasih kami waktu cukup berpikir. Mau bikin apa lagi ya ke depannya? Akhirnya setelah 2 gelas kopi tersaji, saatnya bawa kopi itu ke tempat favorit kalian. Dari situ, biasanya sih semua ide ngalir ya. Mood mulai kebangun, badan mulai rileks, dan jelas mata bisa diajak bareng buat ngelakuin gambar. Haha. Tujuannya ya cuma satu, dari suka jadi karya. Kerja, kerja, kerja. Kata itu terasa bagai mantra yang terus berlalu lalang di kepala setiap individu yang bergerak. Kerja itu melelahkan. Kerja itu passion gue. Kerja itu ya upaya menyambung hidup aja lah. Banyak definisi dan pemahaman soal kerja itu apa. Kalau dari KBBI sendiri, kerja itu berarti kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Cuma bagi kami, kerja itu ya cara ngeluarin apa yang ada di hati dan pikiran supaya jadi sebuah produk yang bisa dinikmati. Walaupun asalnya dari hati dan pikiran, nggak ada yang bilang ini semua mudah ya. Namanya kerja pasti lelah, pasti punya titik jenuh, dan hal kurang lain yang bisa kalian sebutin sendiri. Apalagi untuk kami, kerja itu nggak boleh egois. Karena bukan hanya saya yang bekerja, melainkan tim yang bergerak. Bergeraknya tentu juga nggak asal-asalan. Ibaratnya kami di perahu naga, dayung kanan kirinya tentu harus kompak. Jadi kapal bakal bergerak maju terus ke depan, bukan muter-muter kayak kompas kawean. Biar gimana pun, kerja tuh nggak ada yang nggak bikin murka logika. Kalau kata Teh Botol Sosro sih, apapun makanannya, minumnya ya produk doi. Cuma kalau kata kami, apapun kerjaan yang dimakan, minumnya ya kata-kata motivasi bareng rekan sefrekuensi. Manusia takdirnya diciptakan penuh kekurangan. Bisa kurang tinggi, bisa kurang kurus, bisa kurang tajir, sampai
bisa kurang fokus. Kayak gambar yang lu lihat sekarang. Tapi bagi kita tuh tukang keker, kurang fokus bakal jadi musuh utama banget sih. Fokus gak sih ini gambar? Nggak fokus tuh. Syutingnya bener ah. Fokus. Oh iya. Hilang fokus bisa bikin salah set lampu. Hilang fokus bisa bikin salah direct talent. Parahnya, hilang fokus bisa bikin blur gambar berujung ke hilangnya pekerjaan. Misalnya udah begini, macam-macam jurus biasa kami keluarin. Jurus pernapasan, alias jadi alih hisap. Jurus meditasi, alias colongan bubur siang. Kemudian, jurus pamungkas yaitu jurus pengendali air, alias cuci muka. Ingat ya, cuci muka, bukan cuci uang. Hehehe. Wake up! Wake up! Wake up! Waktu-waktu kayak makhluk gak kasat mata yang bebas ngatur ketergesaan kita. Bisa bikin diri kita berdoa cepat berlalu. Bisa bikin diri kita berdoa berhenti melaju. Waktu terasa sakral bagi kami konten kreator. Kan pas ke syuting perasaan waktu teh tara ngasih aba-aba. Lanjutin lagi yang kemarin gue kerjain. Alah cuk. Menurut gak sih? Pas wayang ngedit ngene iku, kayak gak jeda waktu dari gawe awak dhewe golek ide nang kepala dhewe. Ya enggak? Tapi ketika lagi nunggu project datang, waktu tuh rasanya selalu nginjak pedal remnya. Lucu ora? Lucu tuh. Lucu kan? Persepsi waktu tuh dari setiap keadaan bisa selalu berubah-ubah. Lagi butuh waktu, malah dia bergegas pergi. Lagi nggak butuh, dia nyaman tak kunjung pergi. Kita yang harus agresif, karena waktu tersedia bagi dia yang mau menjadi sahabatnya.